Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pertemukan di majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan membaca kitab A'malul Qulub karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masuk di bagian akhir dalam bab as-sabru, yaitu al-khatimah, penutup pembahasan as-sabru. Qala musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi ilmihi fid dharaini amin. Laqad 'allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabra. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kita kesabaran. Wa ja'alahu wasilatan li muwajahatil azmat atau azimati wasyada'id. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan kesabaran itu sebagai wasilah untuk menghadapi krisis dan kondisi-kondisi yang berat. Fa'an Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu ani Rasuli sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul bersabda, "Inna sesungguhnya min waraikum, nanti di belakang kalian itu ada ayyamas sabri, hari-hari yang menuntut kesabaran. As-sabru fihi, sabar pada hari-hari tersebut, mislu qabdin alal jamri, itu seperti menggenggam bara api. Lil amili fihim, maka lil amili bagi orang yang dia bersabar pada hari-hari itu, mislu ajri khamsina minkum, itu dia akan mendapatkan pahala seperti 50 orang di antara kalian." Jadi Rasul bersabda kepada para sahabat beliau, dan kita tahu sahabat itu kan khairul umat, ya, orang yang terbaik. Jadi beliau mengabarkan bahwa nanti setelah era kalian ini akan datang hari-hari yang menuntut kesabaran. Nah, orang yang bersabar di hari-hari itu seperti orang yang menggenggam bara api, dan mereka akan mendapatkan pahala itu seperti 50 orang di antara, maksudnya satu orang yang bersabar itu pahalanya seperti 50 pahala yang didapat oleh sahabat. Jadi bersabar di era itu, di zaman itu, pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Waqad qasada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyamis sabri. Yang dimaksud dengan hari-hari yang penuh kesabaran itu, yang Nabi maksudkan adalah ayyamul ibtila'i fiddin, yaitu hari-hari di mana ada ujian dalam perkara agama. Hari-hari di mana ada ujian dalam perkara agama. Wasyahwati al-musta'irah, dan syahwat yang menggebu-gebu. Jadi di area itu ujian dalam perkara agama itu ditandai dengan apa? Adanya syahwat yang bergejolak, syahwat yang lebih dominan daripada orang patuh pada agama. Wasyubuhatu mustahkimah, dan syubhat, hal-hal yang samar, yang justru itu mustaqimah, dia yang mengendalikan. Jadi fitnah dalam perkara agama ditandai ada syahwat yang mendominasi dan syubhat yang justru dia mengendalikan. Walati yakunu fiha as-sabru, dan orang yang di hari-hari itu menjadikan kesabaran al-din dalam perkara agama kal qabdi alal jamri, itu diibaratkan seperti menggenggam bara api. Itu panas kan, kita itu tersentuh aja sudah kita apalagi itu menggenggam. Kita bisa bayangkan betapa sulitnya dan beratnya. Wasabiru, dan orang yang bersabar fitil kal ayyami, di hari-hari tersebut, huwa al mustamsiku biddin, yaitu orang yang dia berpegang teguh dengan agamanya. Jadi orang yang bersabar pada hari itu adalah orang yang tamasuk, orang yang berpegang teguh fiddin, dalam agama. Fala yatazalzalu bisyubhat, dan mereka itu orang yang tidak guncang karena adanya syubhat. Jadi syubhat, perkara yang samar, yang ini kayak benar, ya seakan-akan benar tapi tidak jelas kebenarannya. Nah, itu mengguncang yang harusnya misalnya dia itu patuh pada Allah, patuh pada apa yang difirmankan Allah sabda Rasul, terus kemudian ada orang yang seakan-akan ahli, yang dia itu mengatakan, oh yang benar itu begini, menggunakan argumentasi yang seakan-akan valid, akhirnya muncul was-was, jangan-jangan yang benar itu. Nah, itu syubhat.
yang itu membuat guncang keyakinan. Maka orang yang dia itu tamasuk fiddin, berpegang teguh dengan agama, itu berat di saat itu. Bisa jadi dia akan dihujat itu. Ya Allah, hari gini masih itu jadul amat misalnya. Hari gini masih dogmatis amat misalnya kayak gitu. Akhirnya kalau tidak kuat melempem dia, minder dia. Jadi syubhat itu sangat mengguncang. Wala yunqadu li syahwat. Dan orang yang tamasuk pada agama, yang berpegang teguh pada agama itu, dia tidak patuh pada syahwatnya. Syahwatnya itu pengen ini perubahan harus dilakukan dengan segera. Meskipun mungkin caranya itu sesuatu yang tidak diridhai oleh Rasul, oleh Allah dan Rasulnya misalnya. Misalnya seperti itu, contoh saja. Nah, dia tidak mematuhi keinginannya, iya, tapi sebenarnya ada langkah yang akan lebih selamat kalau ditempuh, dan ini memang akan lama. Mungkin butuh waktu yang lebih lama, butuh kesabaran. Tapi ini yang lebih dekat dengan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Maka dia lebih memilih itu misalnya. Jadi tidak mengedepankan syahwatnya, tapi lebih memilih apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu berat. Wala yud'ifu dinahu, dan tidak melemahkan agamanya. Itu adalah orang yang sabar. Jadi yang dimaksud oleh Rasul hari-hari yang penuh kesabaran, itu adalah hari-hari di mana mereka itu diuji dalam perkara agama. Dan alamat yang paling kuat ujian dalam agama adalah dominannya syahwat dan syubhat. Kemudian wa innama sammaha ayyamas sabri. Nah, Rasul itu semata-mata memberi sebutan itu sebagai hari kesabaran, karena hari itu la tariqa lil muslim, tidak ada jalan bagi muslim fiha, pada hari itu, illa sabr, kecuali bersabar. Tidak ada jalan lain kecuali bersabar. Wala yanju, dan tidak akan selamat min fitnatiha, dari fitnah hari-hari itu, illa sabirun, kecuali orang-orang yang sabar. Jadi tidak ada jalan lain bagi seorang muslim kecuali dia sabar, dan tidak akan selamat dari fitnah hari itu kecuali orang-orang yang bersabar. Dan beliau bawakan sebuah syair. Katanya, wahada zamanus sabri, inilah zaman kesabaran. Aghmid alal qada, yang menutup mata dari hal-hal yang menguasai, atau hal-hal yang mengotori, menutup mata dari hal-hal yang mengotori. Walillahi, dan kepada Allah, fasbir, maka bersabarlah. Walzam, dan iltizam, berpegang teguh. Arifqa wal khilma, yaitu pada kelembutan dan sikap yang cermat. Jadi pada zaman-zaman di mana fitnah itu menguat dalam perkara agama, maka kita bersabar dan kemudian tetap dalam perilaku yang lembut dan penuh kehati-hatian dan cermat. Wa qad tanabbahu as-salafus shalihu li ahmiyati hada. Dan para salafus saleh, orang-orang saleh pada zaman dahulu, sudah memberikan tanbih, memberikan peringatan kepada kita tentang pentingnya bersabar. Fa'amaru an-nasa an yasta'idu lil bala'i bis-sabri. Dan memerintahkan, yaitu menyarankan, mendorong orang-orang manusia untuk menyiapkan diri menghadapi ujian itu dengan kesabaran. Membekali diri dengan kesabaran untuk menghadapi hari-hari fitnah tersebut. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah beliau berkata, ta'udu sabra, berbekalah dengan kesabaran. Fa innahu, karena sesungguhnya kesabaran itu, yushaku an yanzila bikum al-bala, karena nyaris saja bala itu turun pada kalian. Ujian itu turun pada kalian. Itu dikatakan Hudzaifah. Termasuk salafus saleh, orang yang hidup pada zaman itu, pada masa itu, beliau sudah mewanti-wanti orang yang hidup di eranya untuk berbekal dengan kesabaran, karena hampir-hampir nyaris saja
bala ujian itu menimpa kalian. Itu zaman dahulu, apalagi zaman kita sekarang kita lebih butuh pada kesabaran. Waqala Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, salah satu sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, kata beliau, man la ya'udas sabra, siapa yang tidak berbekal dengan kesabaran, li fawaji il umuri yu'jizu, yaitu terhadap atau untuk menghadapi perkara-perkara yang sulit, maka dia akan lemah. Siapa yang tidak berbekal dengan kesabaran untuk menghadapi perkara-perkara yang rumit, yang sulit, yang berat, maka dia akan lemah. Jadi kesabaran itu adalah sumber kekuatan. Kesabaran itu adalah sumber kekuatan. Wa nu'awidu sabra, kita berbekal dengan kesabaran al-jamila yang indah, nufusannya diri kita, yaitu kita bekali diri kita dengan kesabaran yang indah. Innar ridho biqadaihi, sesungguhnya ridho dengan ketetapan Allah, aulalah, itu lebih utama bagi jiwa kita. Jadi dari syair ini seakan-akan penyair mengatakan bahwa ridho terhadap qada Allah itu menjadi sebab seseorang bisa sabar, dan seseorang yang bersabar membawa kesabaran itu dia sudah membawa bekal yang indah, membawa bekal yang baik untuk dirinya. Dan tidaklah seorang itu bisa ridho terhadap ketetapan Allah kecuali dia berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang itu bisa berhusnudzon kepada Allah kecuali dia paham makrifat. Dan di antara ma'rifatullah itu adalah mengenali dan memahami nama-nama dan sifat Allah. Dan di antara semua nama Allah itu husna, indah. Tapi di antara yang bisa membantu kita untuk bisa berhusnudzon pada Allah adalah kita renungkan makna Allah, nama asma Allah Al-Hakim, bijaksana. Allah Maha Bijaksana, artinya Allah itu tidak menciptakan sesuatu tanpa hikmah, tidak melakukan sesuatu tanpa ada hikmahnya. Tidak ada apapun yang dilakukan Allah kecuali pasti ada hikmah di baliknya. Dan Allah itu kan maha sempurna, sehingga seluruh yang ditetapkan Allah itu pasti ada mengandung kesempurnaan, tidak ada yang kurang. Bahwa misalnya kita melihat ini ada sesuatu yang sulit, yang berat, itu adalah karena keterbatasan mata dan basirah kita untuk mengungkap hikmah itu. Misal, contoh yang sederhana adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu dibuang saudaranya di sumur. Dan beliau saat itu tidak tahu hikmahnya apa, sehingga secara manusiawi ya beliau merasa sedih, dikhianati saudaranya, dipisahkan dari bapaknya yang tercinta, kemudian dijual sebagai budak. Kemudian ya namanya budak pada zaman itu kan seperti itu, tidak punya hak, tidak punya kemerdekaan, kemudian akhirnya masuk penjara dan seterusnya, penderitaan demi penderitaan. Kalau dari awal Allah bukakan hikmah kepada Nabi Yusuf, maka santai Nabi Yusuf. Ini nanti setelah masuk di penjara, pada akhirnya kamu akan jadi bangsawan Mesir. Oh ya udah, santai kan gitu. Tapi karena tidak dibukakan hikmahnya, maka beliau ya merasakan penderitaan demi penderitaan itu. Tapi beliau bersabar, sampai akhirnya ternyata hikmahnya itu Allah perkumpulkan kembali dengan keluarganya dalam keadaan damai, dalam keadaan islah, dan Nabi Yusuf dalam posisi yang mulia. Nah, jadi ada hikmah Allah yang bisa diungkap dalam waktu dekat, ada hikmah Allah yang diungkap setelah sekian puluh tahun, bahkan ada hikmah Allah yang mungkin tidak terungkap pada saat di dunia, tapi ternyata di akhirat. Orang menderita, terus orang itu memalu, kasihannya si fulan menderita, terus ternyata di akhirat dia itu mendapat fadilah karena kesabarannya itu luar biasa. Sampai-sampai orang yang hidupnya di dunia tenang-tenang saja iri. Wah, tahu gitu, seperti hadis yang pernah kita bahas ya. Tahu gitu di dunia itu digunting-gunting kulitnya, disiksa, sehingga dia mendapatkan fadilah yang didapat oleh orang ini. Itu sudah Allah kabarkan, dan itu menjadi motivasi bagi kita untuk kita bersabar, berbekal dengan kesabaran. Sehingga ketika kita makrifat bahwa Allah Al-Hakim, itu tidak mungkin membuat ketetapan tanpa hikmah. Kalau kita paham itu, akhirnya kita bisa berhusnudzon pada Allah. Kalau bisa berhusnudzon pada Allah, akhirnya kita ridho dengan takdir Allah. Kalau kita ridho, kita akan lebih mudah bersabar. Kita akan lebih mudah bersabar. Dan ditambah lagi kita tahu fadilah sabar itu ternyata Allah berikan pahala orang yang sabar bighairil hisab, tanpa batasan. Allah menjadi semangat itu. Bighairil hisab itu sebagian ulama menyebutkan bahwa itu seperti gerojokan air yang tercurah dengan deras. Nah, air itu kan ada partikel titik-titiknya. Ada berapa titik? Nggak bisa ngitung. Bior gitu kan.
Dan satu bioran itu, satu titiknya itu bukan seperti yang kita bayangkan, titik air kecil itu, karena laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak mengabarkan satu titik kebaikan sabar itu misalnya ukurannya sekian, tidak ada kabar. Dan Allah itu kan sangat dermawan, artinya kalau memberi itu tidak ada seperti yang kita bayangkan. Kalau orang dermawan, mau ngasih 1 miliar, Masya Allah. Nah, Allah jauh lebih dari itu. Sehingga ini adalah keutamaan yang luar biasa. Karena itu sabar ini adalah jalan yang memudahkan seorang hamba untuk bisa menggapai keutamaan di sisi Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasbut, dan kokohlah. Bisa berikan dengan kesabaranmu tahta alwiyatil huda, di bawah panji-panji petunjuk Allah. Jadi kesabaran itu dibangun di bawah panji-panji petunjuk Allah. Bukan kalau mungkin sabar terus orang hanya misalnya mana sabar, tapi beda antara orang yang bersabar alal basirah, di atas petunjuk Allah, dengan sabar yang tobi'iyah, sabar yang itu karena karakter kecenderungan pribadi. Orang ini memang dari karakter watak dasarnya sabar, misalnya kecenderungannya sabar. Itu beda dengan orang yang sabar karena dia paham tadi itu. Allah Al-Hakim, tidak mungkin bikin sesuatu yang tanpa hikmah. Dan itu sebutkan, dia tahu kisah Nabi Yusuf, dia tahu kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ketika Nabi Khidir mentolongi perahu, Nabi Musa kan ishal, heran, kok dibolongi, membunuh anak kecil dulu kok dibunuh, mendirikan bangunan rumahnya anak yatim yang meroboh. Padahal di kota itu beliau datang itu tidak digubris sama orang-orang itu, malah bantuin ngapain misalnya gitu. Ternyata di balik semua itu ada hikmah. Itu atas petunjuk Allah Ta'ala. Sehingga kita tahu kemudian bahwa Allah janjikan orang yang sabar diberi pahala tanpa batasan. Akhirnya dia bersabar alal basirah, di atas ilmu, itu akan lebih kuat. Itu akan lebih kuat, akan subut, lebih kokoh gitu. Jadi kokohkanlah kesabaranmu itu di bawah panji huda, panji petunjuk. Fasobru maka kesabaran ausaku itu akan lebih kokoh, uddatil insan, itu akan menjadikan bekal yang paling kuat. Kesabaran itu adalah bekal yang paling kuat bagi jiwa seorang, bagi seseorang. Wakanat wasiatus salihina li abnaihim bis sabri min ajalli al wasaya wa a'damuha naf'an. Demikian juga wasiat orang-orang soleh kepada anak-anak mereka dengan kesabaran. Jadi orang-orang soleh zaman dulu, mereka itu berwasiat pada anak-anak untuk berbekal dengan kesabaran. Itu termasuk min ajalil wasoya, itu termasuk wasiat-wasiat yang agung. Wa a'damuha, dan yang tinggi, yang agung. Naf'an, manfaatnya. Jadi memberi wasiat dengan sabar itu adalah wasiat yang agung, yang besar manfaatnya. Dan Allah sendiri kan gitu di surat Al-Asr itu. Kata Allah, wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia, la fi khusrin. La, sungguh, fi, di dalam, khusrin, kerugian. Allah menggunakan la fi itu di dalam, artinya di dalam itu kan kalau kita bayangkan misalnya ini ada sebuah ruangan di dalam, artinya dilingkupi dari semua sisi, kan di dalam, dari kanan, dari depan, belakang, atas, bawah, semuanya diliputi kerugian. Jadi ini sesuatu yang bukan cuma amama di depannya ada kesulitan atau di sampingnya, dari seluruh sisi. Sesungguhnya manusia itu diliputi kesulitan dari seluruh sisi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Mengajak orang untuk berpegang teguh dengan kebenaran, mengajak orang untuk berpegang teguh dengan kesabaran, mengajak untuk sabar. Nah, orang yang beriman, beramal soleh, berwasiat dengan sabar, dengan kebenaran dan sabar, ini orang yang dikecualikan oleh Allah, dia tidak akan berada dalam kesulitan itu. Jadi kan rumus pasti. Firman Allah itu lebih pasti, lebih benar daripada misalnya aksioma. Kalau di dunia pengetahuan kan ngerti, ada aksioma itu sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan. Karena aksioma. Maka ini Allah itu lebih dari itu. Nah, tapi masalahnya apalagi hari ini,
Kalau kita misalnya mengajak orang, ayo sabar, sabar. Dianggapnya sabar itu pasif, gitu. Kalau sabar itu terus dianggapnya sudah tidak melakukan apa-apa, gitu, tidak melakukan apa. Padahal orang untuk bisa bersabar tadi ada sekian langkah itu. Dia paham bahwa Allah itu Al-Hakim. Dia paham bahwa Allah itu pasti mentakdirkan sesuatu yang baik. Allah itu Maha Sempurna. Yang Maha Sempurna tidak mungkin melakukan sesuatu yang kurang, yang ada cacat, tidak mungkin. Jadi kondisi kita yang kita rasakan, oh berat, sulit, itu karena keterbatasan basiroh kita, keterbatasan ilmu kita tidak bisa mengungkap hikmah, gitu. Sehingga kita seakan-akan ini kok begini banget. Padahal Allah sediakan sesuatu yang baik. Allah sediakan sesuatu yang baik yang kita tidak tahu hikmahnya, gitu. Ya mungkin baru ketahuan, baru sadar setelah sekian lama, oh ternyata hikmahnya ini. Atau bisa jadi tadi itu tidak kita ketahui, tapi baru ketahui setelah yaumil qiyamah, setelah kita menghadap Allah, setelah diadili, ternyata kita dapat begitu banyak keuntungan, gitu, dalam tanda petik pahala yang luar biasa. Sehingga ada serangkaian usaha yang dilakukan orang untuk bersabar. Jadi sabar itu perilaku atau usaha aktif, dan itu berat. Bukan pasif. Orang banyak nerimo. Nerimo itu sesuatu yang sabar dengan menyerah itu beda lagi. Sabar dengan apatis beda lagi. Dan sabar kata Rasul itu kan itu pada pukulan pertama. Ya, ketika beliau ada seorang perempuan yang dia menangis meratap anaknya meninggal, terus oleh Rasul disarankan, diajak, ayo sabar itu. Dia malah balik, oh kamu kan nggak ngerasain apa yang aku rasakan, kan gitu. Tapi begitu tahu itu tadi Rasulullah, terus ya Rasul maaf ini. Terus kata Rasul sabar itu pada pukulan pertama, dan itu berat. Jadi berbekal dengan kesabaran, wasiat terhadap untuk mengajak pada kesabaran itu adalah wasiat yang diberikan para salafus soleh dulu kepada anak-anaknya. Fahada, maka ini Luqman Al-Hakim. Yusi waladahu, memberi wasiat kepada anaknya bi an yasbira, agar dia bersabar alama asobahu, atas apa yang menimpanya fi sabilillah, di jalan Allah. Kata Luqman itu diceritakan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 17. Kata beliau, ya bunayana, ger putraku, aqimi sholat, tegakkanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahlah, ajaklah dengan kebaikan, atau ajaklah manusia, perintahkanlah manusia pada kebaikan. Wanha anil mungkar, dan cegahlah kemungkaran, jauhilah kemungkaran. Wasbir, dan bersabarlah alama asobaka, atas apa yang menimpamu. Inna dalika, bahwa sesungguhnya sabar itu min asmil umur, termasuk perkara yang luar biasa, perkara yang menguatkan, yang besar fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu al-yauma, dan kita pada hari ini, qad takalaba alainal a'da, itu sungguh telah istadda adawatuhu, yaitu musuh-musuh kita ini semakin kuat serangannya, gangguannya, gitu. Musuh-musuh kita ini semakin kuat serangannya, gangguannya. Wastud'ifu ahlal iman, dan itu melemahkan orang-orang beriman, wat taqwa, dan orang-orang yang bertakwa. Maksudnya ada upaya untuk melemahkan orang-orang yang beriman. Saking kuatnya upaya musuh untuk makar, mereka itu berusaha untuk melemahkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Watasaddaro al-fujaru wa zanadiqah, dan itu muncul dari orang-orang fujar, pelaku dosa, dan zindik, orang-orang munafik. Wa intasara al-fasad, telah tersebar kerusakan abrol internet, yaitu di internet, di dunia maya. Wal qanawat al-fadaiyah, yaitu saluran-saluran satelit. Artinya permusuhan ini, maksudnya rongrongan ini yang upaya pelemahan, melemahkan orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa itu dilakukan dari seluruh sisi, dari banyak
Bahkan kalau zaman sekarang itu mereka sebarkan lewat dunia maya gitu. Lewat internet, lewat saluran-saluran satelit gitu. Falaisa lana al-yaum, kata beliau, maka tidak ada bagi kita pada hari ini kecuali as-sabru ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wasabru an maksiyatihi, dan sabar dalam menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala. Wasabru ala masaibi wal aqdar, dan sabar terhadap perkara-perkara yang musibah-musibah, dan sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar dalam ketaatan, melakukan ibadah dan segala ketaatan pada Allah, sabar menjauhi maksiat Allah, dan sabar terhadap musibah-musibah dan takdir Allah yang kita rasa berat. Takdir Allah yang kita rasa berat, meskipun tetap kita yakini bahwa takdir berat itu ada hikmahnya. Fayyadaiful azmi, wahai orang-orang yang dia itu azamnya itu lemah. At-tariqu tawilun, jalan itu panjang. Hai orang-orang yang ya semangatnya itu Senin Kemis ini. Azamnya lemah. Kadang-kadang semangat, kadang tidak mood itu. Kata beliau, at-tariqu tawilun, jalan itu panjang. Ta'aba fihi adamu, yang letih atau letih di dalam jalan itu Adam. Wajahada fihi Nuh, yang berjihad di jalan itu Nuh, Nabi Nuh. Wa ulqiya finnari Ibrahim, Nabi Ibrahim dilemparkan api. Wa udji'a lidabhi Ismail, Ismail sudah dibaringkan untuk disembelih. Maksudnya beliau memberikan gambaran, hai orang-orang yang lemah, jalan ini panjang. Jalan menuju ridho Allah ini panjang. Coba perhatikan betapa letihnya Nabi Adam. Dari surga, beliau melakukan satu kesalahan saja turun ke dunia. Sudah pernah merasakan kenikmatan terus turun di, itu kan beda dengan orang yang dari lahir cemprot sudah di dunia. Kan beda ya. Nabi Adam itu sudah melihat fasilitas. Tahu-tahu berpindah di tempat yang sama sekali asing, tidak ada fasilitas seperti di, itu kan berat. Dan beliau hidup waktu yang lama sekali. Itu meletihkan, melelahkan. Nabi Adam itu seperti itu. Ini kata beliau ya. Kemudian bagaimana Nabi Nuh berjihad 950 tahun berdakwah, hanya sekitar, sebagian riwayat mengatakan sekitar dari 80 orang atau kurang lebih segitu. 950 tahun. Kita ngaji yang hadir cuma 2-3 orang itu, wah gimana sih umat ini? Kan gitu. Seakan-akan wah gagal itu. Baru berapa hari ngaji, ngajar, terus ngadepi cuma 10 orang, 20 orang merasa wah gimana sih gitu. Udah tidak sabar. Nabi Nuh 950 tahun cuma diikuti segelintir orang, kurang sabar gimana? Gitu kan. Kemudian Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke api. Kemudian bagaimana Nabi Ismail sabar akan disembelih. Wasyuqa bil minsari Zakaria. Nabi Zakaria itu dibelah dengan minsar, dengan gergaji. Wadubiha al-khusuru Yahya. Nabi Yahya itu disembelih. Kalau tidak salah dimutilasi ya. Kalau tidak salah ini ya. Dipotong-potong Nabi Yahya. Waqasa adzarra Ayub. Bagaimana Nabi Ayub itu memikul penyakit, maksudnya menanggung sakit bertahun-tahun. Wazada ala miqdari buka Daud. Dan kemudian bagaimana tangisan Nabi Daud. Watuhima bisikhri wal junun Nabiullah al-Karim. Dan bagaimana Nabi Muhammad itu dituduh sebagai tukang sihir, dicela, dituduh sebagai majnun, orang gila. Nabi Muhammad kemudian dilempari batu di Taif, kemudian banyak sekali ditunggangi kotoran unta dan seterusnya. Wakusirat rubaiyah, dan pecah gigi geraham ya, gigi taring kalau di sini rubaiyah ya. Itu gigi kedua
gigi taring, pecah ketika perang Uhud. Wasujja ra'suhu, kemudian terluka kepala beliau. Wa wajhuhu, dan wajah beliau berdarah. Wa qutila Umar mat'unan, kemudian Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab terbunuh dengan ditikam oleh orang Persia, orang Rafidah. Wa udziba Ibnu Musayyab, kemudian diadab, dihukum Ibnu Musayyab, wa Malik, Imam Malik. Fala sabila ila as-sabru, tidak ada jalan lain kecuali sabar. Jadi beliau bawakan contoh-contoh orang-orang yang diuji dengan ujian yang berat, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad, kemudian ulama-ulama zaman dahulu, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, itu diuji dengan deraan ujian yang sangat berat, tapi beliau-beliau ini semuanya bersabar. Wa'lam, ketahuilah, annas sabra, bahwasanya kesabaran itu mahma syaqqa alaika wa sa'uba, betapa pun sangat berat padamu, fa inna, sesungguhnya adamuhu as'ab, tidak ada kesabaran itu akan lebih berat. Kata beliau, sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya meskipun sabar itu berat, tapi tidak ada sabar itu jauh lebih berat. Tanpa kesabaran itu akan jauh lebih berat. Li'anna sabra, karena kesabaran, an maharimillahi ta'ala, karena sabar dari hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala, aisaru, itu lebih mudah, minas sabri, daripada sabar ala adabi jahannam. Sabar menjauhi apa yang Allah haramkan itu masih lebih ringan, lebih mudah dibandingkan sabar menjalani hukuman di neraka jahanam, daripada menghadapi hukuman di neraka jahanam. Wasabru ala ta'atillah, sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah, khairun, itu lebih baik, minas sabri, daripada sabar alal aghlal, daripada sabar di atas kelalaian. Aghlal atau belenggu, afan, di atas belenggu. Maksudnya orang yang dia itu terbelenggu itu lebih berat daripada orang yang sabar di atas ketaatan. Mungkin misalnya sholat 5 waktu bagi sebagian orang, terutama subuh dan isya misalnya, yang Rasul sifati bahwa orang munafik itu dia berat sholat subuh dan isya. Karena isya udah ngantuk, subuh masih tidur misalnya. Nah, sabar di atas ketaatan itu jauh lebih mudah daripada nanti dia sabar di atas belenggu di neraka. Lebih baik daripada sabar di atas belenggu di neraka. Fanikmal manzilati manzilatus sabri, maka senikmat-nikmat, seindah-indahnya kedudukan adalah kedudukan sabar. Wa nikmal khuluqi, dan senikmat-nikmat akhlak adalah khuluqus sabri, akhlak kesabaran. Wa nikmal ahli ahlus sabri, dan sebaik-baik keluarga, maksudnya sebaik-baik status kita ini adalah status orang yang sabar. Status orang yang sabar. Allahumma ja'alna minal ladina futihu babus sabri, ya Allah, jadikanlah kami ini termasuk orang-orang yang dibukakan pintu kesabaran. Wa ruddamu khonadik al-jazi'i, dan disumbat dari parit-parit keluh kesah. Maksudnya jadikan kami ini orang-orang yang dibukakan pintu-pintu kesabaran, disumbat atau ditutup dari parit-parit keluh kesah. Wa ubiru, dibendung jisrul hawa, dari banjirnya hawa nafsu. Wa wudikhat lahum tariqun najah, dan digamblangkan kepada mereka jalan-jalan kesabaran. Jadi kita berdoa pada Allah, beliau menjadikan kami ini termasuk orang-orang yang dibukakan pintu kesabaran, ditutup parit-parit keluh kesahnya, dibendung banjir hawa nafsunya, kemudian dibukakan secara gamblang jalan-jalan keselamatan. Wa suliku, diperjalankan sabilul ikhlasi wal yakin, di jalan keikhlasan dan yakin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalam. Alhamdulillah kita selesai membahas bab tentang kesabaran dan begitu banyak faedah yang beliau bawakan berkaitan dengan kesabaran ini, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Allah beri taufik kita untuk bisa melakukan, mengamalkan apa yang sudah kita ilmu ini dan menjadikan kita ini orang-orang yang sabar, istiqomah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.